Hello, balik lagi di 152,3 FM yang temenin kamu selepas jam kantor. Kali ini balik lagi sama penyiar kalian, penyiar kesayangan kalian ya. Kennedy, Silma Rubaya Muda Tersesat dari Live Topia generasi kedua. Selanjutnya nih ada legenda dari 12 binatang itu, kenapa bisa ada gitu, ada ceritanya gitu, kayak dongengnya lah ya. Nah, dimana di salah satu ceritanya itu sebenarnya itu beda-beda karena 12 binatang show ini udah terbentuk pada masa awal peradaban Tiongkok. Tapi ini ada kayak apa, salah satu legendanya lah, dimana mengisahkan bahwa Kaisar Giok itu menitahkan bahwa tahun-tahun dalam penanggalan akan dinamakan dengan nama-nama hewan berdasarkan urutan mereka sampai ke kediamannya. Nah, untuk mencapai tempat tujuan, hewan-hewan tersebut harus menyeberang sebuah sungai. Tapi nih, kucing sama tikus tuh gak bisa berenang. Tapi mereka tuh pandai, dan mereka tuh akhirnya meminta tumpangan pada kerbau. Kerbau yang baik dan naif itu akhirnya mempersilahkan mereka naik di punggungnya. Tapi ada juga legenda lain yang bilang bahwa kerbau tuh hanya bersedia tuh memberikan tumpangan agar bisa mendengar nyanyian tikus doang. Nah, saat hampir sampai ke tepi gitu, tikus tuh mendorong kucing hingga jatuh ke sungai. Nah, kemudian segera turun dari punggung kerbau dan mendahului mereka menemui Kaisar Giok. Hal ini menjadikan tikus hewan yang pertama dalam show dan diikuti kerbau. Nah, meski kuat nih, macan sempat terseret arus ke hilir sehingga dia datang di urutan ketiga. Hewan keempat yang datang itu adalah kelinci yang menyeberang dengan melompat-lompat batu yang ada. Dia sempat kehilangan pijakan di tengah jalan, tetapi beruntung menemukan kayu yang mengapung untuk pegangan dan mengantarkan kelinci ke tepi. Meski dapat terbang dengan cepat nih, naga baru tiba setelah kelinci lantaran harus menurunkan hujan terlebih dahulu di suatu desa. Juga membantu kelinci yang saat itu berpegangan di kayu dengan menghembuskan nafas sehingga kelinci dapat terdorong ke tepi. Selanjutnya ada kuda yang tiba setelah naga. Tetapi ia terkejut melihat ular yang bersembunyi di tapal kuda tiba-tiba muncul, yang menjadikannya jatuh dan memberikan ular tempat ke-6, sedangkan kuda itu sendiri di urutan ke-7. Setelahnya itu ada kambing, monyet, dan ayam yang tiba itu bersama-sama. Ayam menemukan rakit untuk menyeberang, sedangkan monyet dan kambing menyeret dan menarik rakitnya, berusaha menyingkirkan semua rumput liar. Nah, Kaisar Giok berkenan atas kerjasama mereka, kemudian menyatakan kambing sebagai hewan ke-8, monyet sebagai hewan ke-9, dan ayam sebagai hewan ke-10. Hewan ke-11 yang datang adalah anjing. Meski pelari dan berenangnya baik, anjing itu menghabiskan waktunya untuk bermain di air. Nah, babi tiba di urutan ke-12 yang sebelumnya ia makan terlebih dahulu dan jatuh tertidur di tengah perjalanan. Kucing yang sudah tenggelam tidak dimasukkan menjadi anggota 12 show dan dikatakan menjadi alasan kucing selalu memburu tikus. Nah, sebuah legenda lain mengisahkan nih bahwa suatu hari dewa mengumumkan akan mengadakan jamuan yang dilangsungkan esok hari. Namun tikus membohongi kucing dan mengatakan bahwa jamuan dilangsungkan lusa. Pada hari ditetapkan, 12 hewan mendatangi jamuan dewa. Tidak termasuk sama kucing yang ngira bahwa jamuannya masih dilangsungin bakal besok gitu. Nah, dalam Buddha dikisahkan bahwa Gautama Buddha mengundang semua hewan di dunia untuk menemui dia sebelum dia pergi dari bumi. Tetapi hanya 12 hewan yang datang ke undangannya nih. Untuk menghargai kedatangan mereka, Buddha menamai tahun dengan nama mereka sesuai urutan kedatangan 12 binatang tadi. Gitu. Ada juga budaya populernya nih. Ada nih, kalau kalian suka anime, ada salah satu anime atau manga yang ngebahas tentang zodiak ini. Bukan zodiak apa, show ini. Yaitu adalah manga atau anime berjudul Fruit Basket.
karya Takaya Natsuki. Pasti kalian apalagi ciwi-ciwi tahu lah ya, ini kan lumayan apa ya, manga-manga shoujo gitu lah soalnya, dimana di Fruit Basket ini mengisahkan mengenai seorang gadis bernama Honda Toru dan anggota keluarga Soma yang bisa berubah menjadi hewan dalam show saat sakit, tertekan atau dipeluk lawan jenis. Itulah kurang lebih ya kayak gitu. Nah, selain manga yang berjudul Fruit Basket tadi, ada anime original berjudul Etom Tama yang juga menggunakan 12 show sebagai ceritanya dari dia. Begitu. Dan sebenarnya ya, show-show itu sendiri juga ada ininya ya, ada apa bahasanya, memiliki sifat dan sikap seperti zodiak gitu. Zodiak tuh gimana orangnya, ada juga gitu. Gimana, karena ini udah cukup panjang, kayaknya bakal aku bagi di 2 atau 3 sih, tapi ini ya kita next dulu. Oke, yang pertama show tikus, yaitu tahun 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020. Nah, orang yang lahir di tahun tikus ini dikenal tuh pintar, lucu, kreatif, dan optimis. Tikus tuh cenderung sangat jeli, cepat mengambil tindakan, dan senang memiliki teman dan keluarga. Pesona dan humor dari show ini juga dapat cepat menenangkan hati orang lain. Show tikus juga pandai menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Bukan hanya itu, mereka yang lahir di tahun tikus ini memiliki keterampilan bertahan hidup yang cerdik dan serius. Mereka mahir dalam bertahan hidup, apalagi dalam hal berbagi kekayaan. Selanjutnya ada show sapi atau kerbau gitu, yaitu tahun 1973, 1985, 1997, 2009, dan 2021. Dimana orang dengan show sapi adalah orang-orang yang stabil dan setia. Mereka sangat menghargai kejujuran dan integritas. Nah, show sapi itu atau kamu ini juga gigih dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Mereka percaya pada kerja keras dan dedikasi, serta suka diakui karena hebat dalam pekerjaannya. Jika mereka kurang dihargai, mereka lebih baik pergi ke tempat di mana mereka bisa dihargai. Selain itu, mereka rajin dan sering memprioritaskan kewajiban di atas keinginan. Nah, yang ketiga ada show harimau gitu kan. Tahun 1974, 1986, 1998, 2010, dan 2022. Jadi, harimau ini dikenal sebagai hewan yang sangat dinamis, idealis, dan sangat impulsif. Tanda ini memiliki kepribadian besar, ego besar, suka menunda-nunda, dan sangat suka menjadi benar. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa show kerbau ini cenderung memiliki banyak hubungan dan romantis. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan nih, mereka tidak benar-benar menyesalinya. Selain itu, show harimau tuh senang menciptakan aturan dan memaksakan kehendak mereka tuh ke orang lain. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka tuh tahu gimana cara bisa mendapatkannya. Selanjutnya ada show kelinci, yaitu tahun 1963, 1975, 1987, 1999, dan 2011. Nah, orang yang lahir di bawah tanda hewan ini juga ramah, sensitif, artistik, dan pemarah. Hal itulah yang membuat mereka populer di kalangan teman-temannya. Nah, mereka tuh suka berada di sekitar orang lain dan benci sendirian. Oleh karena itu, mereka selalu mencoba beradaptasi dalam situasi sosial apapun. Kelinci dikenal sebagai hewan yang memiliki selera yang tinggi dan pecinta seni rupa. Begitu.
Selanjutnya ada Shio Naga, yaitu pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Naga adalah show paling populer nih. Artinya tuh banyak anak yang lahir di tahun-tahun naga nih karena dikaitkan dengan legenda yang dikenal memiliki kekuatan dan kualitas kepemimpinan. Naga nih juga sangat mandiri dan juga kan suka kebebasan gitu. Orang yang lahir nih di tahun naga memiliki keinginan untuk membuat dampak besar pada dunia. Nah, ada banyak hal yang mereka lakukan saat memikirkannya, tetapi mereka bisa stres nih jika impian mereka tuh nggak terwujud. Selanjutnya ada Shio Ular, yaitu pada tahun 1965, 1977, 1989, 2001, dan 2013. Nah, ular ini adalah Shio yang menarik nih. Sebagian dari mereka tuh memiliki kepribadian yang misterius, sedangkan yang lain tuh sangat terbuka, berlawanan banget gitu kan. Nah, Shio ular ini juga memiliki tekad yang kuat dalam membuat rencana yang matang untuk mencapai impian mereka. Nah, meskipun misterius, mereka tuh membiarkan orang lain mendekati mereka. Orang itu akan melihat betapa sensitif, penyayang, dan lucu mereka sebenarnya. Selanjutnya ada Shio Kuda pada tahun 1966, 1978, 1990, 2002, dan 2014. Shio Kuda ini adalah orang yang cerdas, terbuka, dan ceria. Mereka secara alami nih mampu memikat orang lain kemanapun mereka pergi. Nah, mereka tuh suka berada di sekitar orang-orang yang selalu siap untuk berpesta. Selain itu, mereka tuh nggak takut membagikan pendapat mereka. Shio Kuda ini juga suka merasa bebas dan cenderung berhasil dalam apapun gitu yang mereka capai. Mereka ini juga mempunyai bakat naluri yang luar biasa. Dan selanjutnya ada Shio Kambing pada tahun 1997, 1979, 1991, 2003, dan 2009, dan 2015. Nah, kambing itu adalah orang yang baik gitu. Orang yang memiliki Shio Kambing adalah orang yang baik, kreatif secara alami, dan mandiri. Mereka tuh nggak suka diberitahu apa yang harus dilakukan dan benci untuk berkompromi. Saat itu mereka tidak suka dalam situasi yang sulit itu. Mereka kalau lagi di situasi yang sulit itu mereka nggak suka. Tapi ketika ada dorongan mereka tuh bisa ngatasinya sebenarnya. Selanjutnya ada Shio Monyet tahun 1968, 1980, 1992, 2004, dan 2016. Shio Monyet itu juga pandai mengajar apa yang mereka inginkan nih. Mereka memiliki potensi kepemimpinan yang kuat dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, monyet ini dikenal sangat pintar dan mereka adalah pemecah masalah dan penemu. Selanjutnya ada Shio Ayam Jantan pada tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Ayam jantan ini dikenal perfeksionis. Nah, ini merupakan hal yang baik, namun terkadang membuat mereka stres ketika segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka juga memiliki rasa kewajiban, martabat, kebanggaan, dan suka diperhatikan. Mereka yang lahir di tahun hewan ayam ini unggul dalam berkomunikasi nih, memiliki penilaian yang baik dan etos kerja yang kuat. Karena mereka berusaha untuk sempurna, mereka benci membuang-buang waktu dan uang. Selanjutnya ada Shio Anjing tahun 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018. Mereka adalah orang yang setia, jujur, dan dapat dipercaya. Orang yang lahir nih di tahun anjing tuh tidak ragu untuk berkorban demi orang lain. Mereka tuh selalu melihat melalui komitmen yang mereka buat. Mereka juga suka bersikap spontan dan suka membuat rencana di menit-menit terakhir. Namun mereka tuh sangat tertutup dan lebih suka orang lain melakukan hal yang sama. Dan terakhir nih ada Shio Babi, yaitu pada tahun 1971, 1983, 1995,
2007 dan 2019, di mana orang dengan show babi ini memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan damai. Mereka tuh membenci perdebatan, tetapi tidak menyembunyikan emosi mereka nih ketika ada perdebatan gitu. Bahkan jika itu mengarah pada konflik, mereka gas. Nah, mereka juga nih optimis dan suka bersenang-senang, serta murah hati dengan teman-temannya. Selain itu, mereka orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan bersedia berkorban untuk orang yang mereka cintai. Jadi itu sifat-sifatnya lah kurang lebihnya. Tapi nih ya, untuk kalian ada yang nggak tahu, sifatnya itu pasti nggak 100% sama ya. Nah, untuk lagi sio itu ada ini apa ya tadi elemennya, dimana elemennya beda tuh bakal jadi beda juga nih, sifat-sifatnya juga pasti beda gitu. Contohnya tikus air dan tikus api, mereka bakal punya sifat-sifat yang beda gitu. Atau naga logam dan naga tanah, mereka juga beda. Nah, jadi boleh nih kalian buat ngebanding-bandingin sifat kalian, sikap kalian, personality kalian dengan show kalian gitu. Kalau kalian cari show-nya apa gitu. Tapi jangan terpaku juga nih sama show-nya nih, karena ya pasti mereka tuh ada positif negatifnya kan semua. Nah, ya kalau bisa sih ngambilnya positifnya aja nih, supaya ya negatifnya kalau bisa ya kita kurangin lah sebisa mungkin. Dan itu juga berlaku buat zodiak, warna, ataupun hal-hal lain yang kayak ada kan ya, kayak ya golongan darah juga gitu kan. Kayak ada yang suka bilang orang golongan darahnya A dia kayak gini, dia orang yang suka warna merah orangnya begini, orang yang zodiaknya Aries dia orangnya begini, orang cowoknya ini dia suka begini, dia begini. Memang yang disebutin itu emang rata-rata orang seperti itu gitu, tapi nggak semuanya nih. Jadi kalau kalian berbeda gitu, terus kalian kayak merasa kok sifat sikap personalityku nggak mirip sama zodiakku, nggak mirip sama sioku, nggak mirip sama warna favoritku, nggak mirip sama golongan darahku, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena ya terus kayak kan ya kadang tuh bisa aku lebih mirip sama zodiak lain, siok lain, golongan darah lain, warna lain, ya it's fine untuk tidak menjadi selalu sama, karena berbeda itu kadang-kadang lebih asik, lebih menarik, lebih mantap jiwa lah. Gitu. Dan makasih yang udah dengerin podcast ala-ala aku di 152,3 FM nih. Aku btw kalau ada nanya enggak itu tadi di depan ada yang salah, kenapa tidak dipotong, tidak ulang, entah ya, aku pengen masih merasakan unsur-unsur ketika aku one take, atau kayak ketika live stream itu kan one take kan ya, kita kalau salah ya salah gitu, kayak gitu kurang lebih. Dan makasih yang udah dengerin sampai akhir, yang kemungkinan besar aku bakal potong jadi 2 ini, tergantung waktunya berapa lama. Dan ya bye bye, makasih yang udah sempat mampir. Dan juga like, komen, dan juga subscribe dan follow aku dan ya teman-temanku, simpai-simpaiku dan my Janet. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Bye bye. Otsunere. Jang jang. Bye bye.